Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau antusias. Yes, yes, yes. Kiranya kabar semua adik-adik di rumah dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Nah, jumpa lagi dalam kegiatan Jumat Sabtu Ceria kita pada minggu ini. Kita harus tetap semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik, kita yang mengikuti kegiatan ini semuanya berpakaian olahraga ya. Karena kita akan bersenam nantinya. Oke adik-adik, semuanya sudah siap? Siap, tentunya semua sudah siap. Ayo kita sama-sama dalam kegiatan ini. Laskar Kristus, yes. Semuanya berdiri adik-adik. Harus penuh semangat, bersukacita untuk memuji Tuhan. Kita angkat lagu pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi, duduk senang, berjalan senang. Duduk senang, kita nyanyikan. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sebab Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sebab Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Dalam suka dukaku kan tetap tertawa. Aha, diejek diolok ku kan tetap tertawa. Aha, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tertawa. Aha, dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Diejek diolok ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Diejek diolok ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Kita nyanyikan lagu kita, Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah, kita nyanyikan. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, Dia bersuka karena kita. Tuhan Yesus di tengah kita, besar, besar, besar. Sekali lagi. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, Dia bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Kita nyanyikan lagi lagu kita, yaitu Saya Bukan Pasukan Berjalan. Saya bukan, kita nyanyikan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Saya Laskar Kristus. Hormat, gerak. Saya bukan pasukan
pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Kita bernyanyi lagu kita, Bapak Abraham. Bapak Abraham kita nyanyikan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Oke, semua kita sikap duduk ya, yang rapi adik-adik. Kita akan memulai kegiatan kita. Oke, semuanya duduk yang rapi. Duduk yang rapi, sudah di depannya Alkitab ya. Alkitabnya sudah di depannya. Nah, tinggal kita duduk yang rapi. Kita akan memulai kegiatan ataupun ibadah Jumat Sabtu ceria kita pada minggu ini. Semuanya dilipat tangannya, berdoa dalam hati masing-masing. Ayo semuanya berdoa. Kita berdoa. Amin. Kita angkat lagu pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi, Bapakku datang padamu. Bapakku datang. Kita nyanyikan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Kita kembali berdoa adik-adik. Doa pembuka kita, dilipat tangannya, ditutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami datang di sini bersembah sujud ke hadapan Tuhan dan mengucapkan terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami bersuka cita, kami dalam keadaan sehat, dan dapat Tuhan melaksanakan kegiatan Jumat ceria dan Sabtu ceria ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati kegiatan kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, menjadi sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah kami Tuhan untuk segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa membimbing kami menjadi anak-anak yang baik di tengah keluarga kami dan menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Inilah kami ya Tuhan. Kami mohon ampuni kami dari segala dosa kami supaya kami layak menjadi anak Tuhan yang terkasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita angkat lagu pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Kita nyanyikan. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang
sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milik-Nya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita kembali berdoa, kita akan mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dalam kegiatan ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa membimbing kami dan memberikan kami Tuhan pengertian supaya kami mengerti akan firman Tuhan. Jadikanlah kami Tuhan pendengar yang baik dan dapat Tuhan melakukan yang Tuhan perintahkan dalam firman-Mu di tengah kehidupan kami masing-masing. Inilah kami ya Tuhan, terima dan sempurnakanlah doa kami ini. Amin. Kita buka Alkitab kita buka yang tertulis dalam Mazmur pasal 62, Mazmur pasal 62 ayat 6 hingga ayat 9. Ayo adik-adik kita buka yuk. Mazmur 62 ayat 6 hingga ayat 9. Mari kita sama-sama membacanya ya. Yang di rumah diikuti Inang Diakones di sini. Kita sama-sama baca yuk. Kita mulai. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa hanya pada Allah saja kita tenang. Nah, tentunya adik-adik ya, semua kita pasti menginginkan hidup yang tenang, yang nyaman, yang bahagia, yang senang. Pastinya ya, jadi yang tanpa khawatir, tanpa ketakutan, tetapi penuh pengharapan, penuh iman percaya kita kepada Tuhan. Di sini pemazmur menyampaikan bagaimana dia bangga dengan Allahnya. Dia bangga dengan Allah yang ada dalam dirinya, yang senantiasa menyertai dia. Coba adik-adik, bangga nggak punya Allah yang besar, punya Allah yang penuh kuasa, punya Allah pengasih, pemaaf, pengampun, dan juga yang senantiasa menyertai kita? Pasti jawaban kita sangat-sangat bangga. Namun banyak orang kalau dia sudah tahu Allah itu besar, dia sudah tahu Allah itu berkuasa, tapi tidak mengandalkan Tuhan. Nah, untuk firman ini kita diarahkan bagaimana kita supaya mau dekat kepada Tuhan. Kita mau dekat ataupun merasakan kebersamaan kita dengan Tuhan. Jadi setiap waktu, tadi dikatakan di sini, percayalah setiap waktu. Curahkanlah isi hatimu. Apa yang ada dalam hati adik-adik sekarang? Coba, apa yang ada dalam hati adik-adik? Pengen apa? Ada sesuatu yang mau disampaikan pada Tuhan? Nah, sebagaimana kita bicara sama orang tua kita, sama ayah, sama mama, "Ma, aku mau inilah," seperti itu. Nah, untuk Tuhan juga kita harus mau berbicara. Kita harus mau mengungkapkan perasaan kita. Kita harus mau curahkan isi hati kita. Kalau misalnya kita senang, kita katakan apa pada Tuhan Yesus? "Tuhan, terima kasih. Hari ini saya sangat senang. Hari ini sangat bersyukur Engkau menyertai saya," seperti itu. Nah, kalau kita dalam keadaan sedih, apa yang kita mau bicarakan pada Tuhan? Kita curahkan isi hati kita. Kita katakan lagi pada Tuhan, "Tuhan, aku lagi sedih sekarang. Tolong bantu saya.
Tolong kuatkan saya, seperti itu. Atau juga pada saat kita sedang bertanya-tanya dalam hidup kita, apa kita mau katakan pada Tuhan? Tuhan, saya kurang mengerti. Pada saat ini saya menghadapi masalah. Saya tidak tahu mau bagaimana. Nah, seperti itu. Kita semua harus curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Pemazmur katakan, Engkaulah gunung batuku, keselamatanku, bentengku. Bahkan dikatakan, Engkau adalah kemuliaanku, kekuatanku. Coba adik-adik, ada nggak dari kita yang berani berkata demikian? Engkaulah Tuhan kekuatanku, Engkaulah segalanya bagiku, seperti itu ya. Nah, tentunya orang-orang yang merasakan kedekatan kepada Allah, dialah yang tahu hal itu. Kalau kita dekat pada Tuhan, kalau kita terus menjalin komunikasi dengan Tuhan, kita mau berbicara terus-menerus kepada Tuhan di dalam doa kita, di dalam pujian kita, di dalam permohonan kita, bahkan dalam bisik hati kita ini, dalam hati kita menyahut atau menyebutkan berseru kepada Tuhan, kita akan rasakan bagaimana Allah itu sesungguhnya kekuatan kita. Bagaimana Allah itu sesungguhnya harapan satu-satunya. Saat kita tidak punya harapan, Tuhan ada bersama kita. Nah, coba adik-adik, bagaimana kedekatan kita sekarang? Adik-adik, bagaimana kedekatannya kepada Tuhan? Adakah adik-adik yang mengingat Tuhan? Berapa kalikah adik-adik mengingat Tuhan dalam satu hari? Di dalam doanya bagaimana adik-adik? Apakah saat adik-adik mau makan tadi ingat berdoa? Atau di situ bangun dari tempat tidur ingat nggak berdoa? Atau mau tidur, ingat nggak berdoa? Jadi kita harus tahu, kita harus menyerahkan diri kita setiap waktu, baik pagi, siang, sore, malam, kita harus serahkan kepada Tuhan. Jadi di setiap waktu, bukan hanya di pagi hari, bukan hanya di saat makan, bukan hanya di saat senang, tetapi dalam keadaan apapun itu, di setiap waktu. Jadi jangan melewati waktu-waktu kita ya. Kalau kita punya waktu kita pagi hari, siang hari, sore hari, petang ataupun malam, kita harus pakai itu. Waktu itu kita serahkan. Tuhan, hari ini sudah siang. Apa yang mau kita serahkan pada Tuhan? Kami juga mau melanjutkan aktivitas kami, berkati kami. Kalau sudah dapat sore hari atau malam hari, kita harus bersyukur karena kita mampu melewati hari-hari demikian ya, hari itu. Nah, kalau kita mau tidur, apa yang mau diserahkan pada Tuhan? Tuhan jagai kami dalam tidur kami. Jadi setiap waktu kita harus tunjukkan Allah itulah perlindungan kita, dialah keselamatan kita, dialah tempat pengaduan kita, dialah harapan kita. Nah, ada sebuah cerita bagaimana kita tahu kedekatan kita itu memberi kita sebuah sukacita. Nah, di satu tempat, di tempat kerja. Nah, Bapak siapa yang kerja di sini? Ayah siapa yang kerja? Oh, semua kerja kan? Nah, ketepatan ini ceritanya bapak-bapak ya. Nah, ada 5 orang bapak-bapak. Mereka sedang memahat kayu ya. Mereka bekerja memahat kayu, ya bisa dikatakan mereka juga bikin usaha membuat lemari, kursi, meja, seperti itu. Jadi saat mereka bekerja, ada satu bapak. Bapak ini dia rajin bekerja. Saat dia rajin bekerja, tiba-tiba jam tangannya terjatuh di tumpukan apa ya namanya itu ya, kayu-kayu, pahatan kayu itu ya, tumpukan pahatan kayu. Nah, sampai dia nggak sadar, dia terus pahat kayunya sampai jam tangan dia itu tertimbun seperti itu ya, tertimbun oleh yang tadi kayak bekas-bekas kayunya tadi. Nah, tiba-tiba bapak itu udah mau menyelesaikan pekerjaannya atau sudah dipanggil bos ataupun ya ada jam waktu mereka untuk makan siang. Nah, mereka diarahkan untuk berkumpul. Ya, waktunya sudah mau makan siang. Lalu dia lihat, emang udah jam berapa ya? Pikir bapak itu. Dia lihat, jam tangannya sudah terlepas adik-adik. Nah, dia katakan, lah kok terlepas jam tanganku? Dia teringat jam tangan itu ternyata hadiah dari istrinya saat dia berulang tahun. Tentunya dia sangat takut loh kalau hadiah itu akan
hilang begitu saja. Nah, dia korek-korek, dia cariin terus dalam tumpukan kayu-kayu tadi. Di mana ya jam tanganku ini? Dia cari. Nah, rupanya lewat teman-temannya, ayo kita makan siang Pak. Seperti itu. Dia minta bantu, tolong dulu saya. Jam tangan saya tertimbun oleh sisa-sisa pahatan kayu ini katanya. Lalu temannya juga ikut, buru-buru dicariin seperti itu. Nah, tahu nggak Dedi, yang 5 bapak-bapak itu nggak menemukannya. Nggak dapat mereka temukan di mana jam tangan itu. Tapi pada saat mereka sedang mencari-cari, ternyata kegiatan mereka itu sudah diperhatikan seorang anak kecil yang masih berumur yang nggak bisa berumur berapa, kelas 3 SD ya. Kelas 3 SD lah ya. Dia masih kelas 3 SD. Tapi dia sudah lihat bapak-bapak ini sibuk cari apa ya? Dia dengarlah cari jam tangan. Nah, dari datang teman-temannya yang bapak empat orang tadi, katanya, udahlah makan siang lah, nanti kita lanjut lagi mencarinya Pak, katanya. Lalu mereka pergi, tapi bapak itu masih merasa kurang nyaman atau dia sedih. Lah, di mana itu jam tangan saya, seperti itu. Tiba-tiba anak yang kecil tadi yang berumur yang kelas 3 SD ini datang mendekati bapak itu. Lalu katanya, Pak, saya bisa bantu Bapak? Katanya. Anak kecil mau bantu saya, pikir Bapak itu. Lalu, silahkan, kata Bapak itu. Lalu anak itu hanya duduk. Dia duduk di bawah meja itu, di bawah meja pahatan tadi, dia duduk. Dia terdiam sebentar. Dia rasakan detak-detak, ya. Seperti itu kan jam tangan kan? Dia dengar itu detik-detiknya. Lalu bapak itu mengira anak ini mau bantu atau enggak. Kok hanya duduk dan diam seperti itu? Apa sih katanya? Tiba-tiba anak itu bergegas. Langsung dia ambil. Dia tahu di mana tempatnya. Dia korek. Dia tunjukkan. Ini jam tangan bapak katanya. Lah, bapak itu terheran-heran. Dari tadi kami sekuat tenaga semua kami cari-cari kok nggak dapat, pikirnya. Lalu bapak itu tanya, Dek, kok kamu cepat dapatnya? Caranya gimana? Lalu anak itu berkata, saya hanya duduk tenang, saya dengarkan suara jam tangan bapak. Suara detik-detiknya itu, tak, tak, tak. Lalu saya tahu di mana letaknya, seperti itu. Nah, apa yang mau dikatakan cerita itu adik-adik? Nah, saat kita juga menjalani hidup ini, kalau kita dalam kebingungan, dalam kebimbangan, jangan langsung tergesa-gesa mengeluarkan tenaga kita, pikiran kita, usaha kita sebelum kita serahkan kepada Tuhan. Jadi kita harus tenang dulu. Kita tenang, maka Tuhan akan membantu kita untuk berpikir ya. Maka Tuhan akan menolong kita. Maka firman-Nya Tuhan berkata tadi, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Jadi tenangkanlah hatimu bersama Tuhan, maka Tuhan akan menjawab ataupun mendengar segala harapan-harapan kita. Ya, begitulah firman Tuhan ya adik-adik. Semangat terus, cintailah firman Tuhan, lakukan dalam hidupmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan. Hanya kepadamu saja kami tenang, dan hanya kepadamu saja harapan kami, dan Engkaulah Tuhan andalan kami dalam hidup ini. Kiranya Engkau berkati kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepadamu, yang mau Tuhan melaksanakan firman-Mu, yang mau Tuhan menghidupi firman-Mu, mencintai firman-Mu dalam hidup kami ini. Ajari kami Tuhan, supaya kami tidak hanya pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di sini kami Tuhan sangat bersyukur atas kegiatan kami pada sore hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkatinya dari awal pertengahan hingga akhir. Dan bagi saudara-saudara kami yang belum mengikutinya Tuhan, Engkau kiranya Tuhan yang menyadarkan mereka, Engkau yang membimbing orang tuanya Tuhan, supaya mengingatkan anak-anak atau teman-teman kami untuk ikut serta Tuhan melaksanakan kegiatan Jumat Sabtu Ceria ini. Di sini kami Tuhan, rasa syukur kami kepada Tuhan atas kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, sehingga Tuhan setiap aktivitas pada satu hari ini dapat kami kerjakan, dapat kami lakukan Tuhan. Begitu juga Tuhan, Engkau tahu kami adalah anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah. Engkaulah kiranya Tuhan yang memberkati kami,
yang memberkati setiap pelajaran yang kami terima dari guru, supaya itu Tuhan menjadi bekal dalam hidup kami. Kami dapat Tuhan memahami pembelajaran yang disampaikan guru kami. Buat hari ini juga Tuhan, kami secara khusus bersyukur karena untuk minggu ini Tuhan, kami telah dapat Tuhan mengikuti pembelajaran tatap muka. Semua itu Tuhan bukan karena kekuatan dan bukan karena kemampuan kami. Tapi kami tahu semua itu karena kasih setia Tuhan. Biarlah Tuhan untuk kedepannya juga situasi dan kondisi ini Tuhan semakin membaik. Dan kami senantiasa bersyukur, senantiasa bersukacita atas berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Berkati juga Tuhan orang tua kami dan sanak saudara kami. Engkau kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan, yang memberikan kekuatan, serta yang senantiasa menyertai orang tua kami dalam setiap pekerjaannya. Inilah kami ya Bapa. Kami sadar kami adalah orang yang berdosa. Kami mohon ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak menjadi anak Tuhan yang terkasih dan menjadi saluran berkat bagi setiap orang di sekitar kami. Terpuji termulialah nama Bapa yang kami sampaikan doa ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita angkat lagu pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah, kita nyanyikan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upah-Mu besar di sorga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upah-Mu besar di sorga. Kita dalam kegiatan kita ayat hafalan di bulan September. Ini minggu terakhir, kita pastinya sudah hafal ya adik-adik. Kita buka firman Tuhan atau ayat hafalan kita 1 Korintus 3 ayat 11. Kalau sudah dapat atau sudah hafal, nah, yang bagi yang sudah hafal gak usah dibuka lagi. Bagi yang belum hafal coba dihafal ya. Ini sudah kesempatan terakhir menghafalnya. 1 Korintus 3 ayat 11 kita sama-sama ucapkan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Sekali lagi adik-adik, 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Oke, sampai di situ ayat hafalan kita. Kita masuk dalam kegiatan kita hari ini. Nah, untuk kegiatan kita hari ini, kita mengikuti senam dari video YouTube ya, yang sudah nanti kami bagikan. Nah, itu di sana kita lakukan senam, diikuti gerakannya dengan baik. Lalu videonya bisa dikirimkan kepada guru-guru sekolah minggu di masing-masing dengan durasi yang singkat saja ya. 2 atau 3 menit seperti itu. Jangan panjang-panjang saja. Tapi kalau mau direkam full dia bisa saja untuk orang tuanya ya. Untuk dikenang seperti itu. Nah, jangan lupa juga untuk foto absennya ya. Untuk guru-guru sekolah minggunya dikirimkan. Supaya guru-guru sekolah minggu punya arsip ataupun dokumentasi mereka. Nah, sampai di situ penjelasan dari Inang. Selamat mengikuti senamnya. Salam sehat selalu nantinya di senamnya. Jangan ada main-main. Karena untuk senam tidak boleh main-main ya. Apalagi ketawa-ketawa. Nanti jadi gak bagus untuk tubuh kita. Tapi itu untuk senam, untuk buat sehat. Jadi lakukan sesuai teknik yang ada di video nanti. Oke, kita kembali mengangkat lagu pujian bagi Tuhan. Sambil kita mengumpulkan persembahan. Nah, kita nyanyikan sejuta, sejuta, sejuta. Kita nyanyikan sejuta, kita nyanyikan sejuta, sejuta, sejuta. Persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat. Persembahanku adalah sejuta. Sejuta, sejuta, sejuta. Persembahanku adalah sejuta.
Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah 1.000.000. Kita berdoa. Kita sama-sama berdoa, Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom adik-adik, selamat sore, salam sehat, sukacita selalu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.